Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan, Pak Tapem Kota Jakarta Selatan, Pak Kasuban Kespakpol, Pak Dirham, dan di sini ada Inspektur Pembantu Kota dan Kasuban Pengelola Keuangan Kota Jakarta Selatan, serta Kabak Pemerintahan Tiara Selatan Kota Jakarta Selatan, Ketua FKDM Kota dan Ketua FKDM Kecamatan se-Kota Jakarta Selatan. Untuk ada FPK juga ya, FPK se-Jakarta Selatan, RT, RW, tokoh masyarakat, dan para camat se-Jakarta Selatan, serta undangan baik itu offline maupun online. Mohon maaf bila saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tata cara rekrutmen Panwascam se-Kota Jakarta Selatan. Ya, kita masuk ke dasar hukumnya aja ya. Lanjut. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, di sana ada di pasal 117 tentang persyaratan menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, serta pengawas ad hoc baik itu Panwascam, Panwas Kelurahan, Panwas Luar Negeri, dan pengawas TPS. Dan dasar hukumnya juga peraturan Bawaslu nomor 19 tahun 2017 yang telah diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kecamatan, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, dan Panwas Luar Negeri, serta pengawas TPS. Nah, di sana di pasal 8 juga ada aturan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi pengawas ad hoc, yaitu pengawas jabatan. Serta dasar hukumnya juga pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak 2024 tertanggal 9 September tahun 2022. Ya, lanjut. Di sini kita ada timeline ya. Sebelum timeline ini beredar, emang banyak ada timeline yang udah beredar sebelum tanggal 10 ya. Jadinya kalau karena belum kita mendapat dari timeline dari Bawaslu RI, kita nggak melakukan itu ya kan. Nah, ini timeline yang sudah diberikan oleh Bawaslu RI. Pertama, kita melakukan sosialisasi ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 21. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi, yaitu dalam bentuk pemasangan spanduk Pak Tapem, ya kan? Spanduk di 10 kecamatan, ditambah di depan kantor wali kota. Tapi waktu itu kita, staf saya ya kan, bersurat, karena suratnya datang hari Jumat sudah tutup, jadi masuk di hari Senin. Nah, di hari Selasa sama staf saya dipasang di sebelah kantor wali kota. Untuk di kantor wali kota ya. Selebihnya untuk di kelurahan-kelurahan kita masang brosur-brosur semacam kayak pamflet di 65 kelurahan. Begitu juga dengan brosur-brosur 3 lembar kita kasih di kelurahan untuk disebarluaskan untuk sampai ke tokoh masyarakat RT RW. Itu yang sudah kita laksanakan pada saat sosialisasi. Dan setelah sosialisasi, pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan itu dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Pak. Nah, sekarang saya sedang berproses. Kemarin dari hari Rabu tanggal 21 sampai sekarang hari Senin, total yang masuk sebenarnya ke kita ya, kalau saya bilang belum memuaskan, belum optimal. Karena kenapa? Sampai kemarin di hari Minggu kita baru yang sudah memenuhi syarat itu sekitar 60 Pak. Ya. Sebenarnya kita minta sih, berharap dari semua kecamatan, 10 kecamatan itu sebanyak-banyaknya.
Jadi kita bisa lihat mana masyarakat yang berpotensi, yang berhak, yang terbaik yang untuk kita angkat menjadi pengawas kecamatan. Karena kita ada kriterianya nanti. Selanjutnya ya di sini ada penelitian berkas, ya kan? Penelitian, kelengkapan berkas pendaftaran dari tanggal 28 sampai tanggal 30 September. Setelah penutupan di tanggal 27. Nah, kalau kita belum memenuhi kuota kita 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan, tapi memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. 2 kali kebutuhan ialah berapa? Yaitu 6 orang, karena di kecamatan di 3 orang, jadi 6 orang, tapi tetap harus ada dari 6 itu 2 perempuan. Nah sampai saat ini belum ada, belum kelihatan. Baru di kecamatan Mampang itu udah 9 pendaftar, 7 laki-laki, 2 perempuan. Sebenarnya itu udah masuk kuota, tapi selebihnya belum. Nah kalau sampai besok kita tutup belum pemenuhan kuota itu, kita akan memperpanjang. Memperpanjang lamanya itu selama dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 8, tetap 7 hari. Ya. Sampai terpenuhnya kuota itu. Tapi kalau sudah diperpanjang 7 hari itu, nggak ada, Bang. Pemenuhan itu belum ada, kita tetap berjalan. Walaupun jumlahnya di masing-masing kecamatan nggak ada 2 perempuan. Umpamanya baru jumlahnya 5, kita tetap laksanakan tes tertulis itu. Baik. Karena waktunya sudah ada perpanjangan ya kan. Tapi untuk Jakarta Selatan sih saya berharap dengan sosialisasi ini besok yang daftar banyak ya. Yang daftar banyak dari FKDM, ya kan, dari KUB, dari tokoh masyarakat, dari RW, dari seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali orang yang dilarang. Yang dilarang siapa? Yaitu pengurus partai. Gitu. Berikutnya ialah pengumuman hasil penelitian berkas. Nah nanti ada tanggapan masyarakat. Saya minta sama bapak-bapak, ibu-ibu yang baik yang mendengarkan melalui online, ketika ada anggota yang mendaftar, masyarakat yang mendaftar, rekam jejaknya, ya kan, itu bisa disampaikan ke kita. Latar belakang, rekam jejak dia, ketika dia di lapangan seperti apa, terutama mantan-mantan panwascam. Biasanya mantan-mantan panwascam kan ada rekam jejaknya itu. Sampaikan aja ke kami. Nanti itu salah satu penilaian kita. Ya. Di tanggal 14 sampai tanggal 16 dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, kita ada tes tulis. Tes tertulis dengan apa? Sistem chat. Jadi baru di saat inilah, kalau waktu 2019 kita belum tes tulis, belum chat ya. Tes tertulisnya biasa ya, pakai lembar biasa. Kalau besok pakai chat. Jadi kita mempergunakan komputer. Kemarin saya sudah coba komunikasi ke SMK 57, sudah bersurat. Mudah-mudahan hari ini atau besok ada tanggapan. Kalau nggak ada tanggapan, saya mungkin saya minta bantu dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk mana sih sekolah yang layak kita pakai untuk kita gunakan untuk tes tertulis itu. Selanjutnya habis tes tertulis itu kita ada pleno untuk menetapkan langsung, jadinya walaupun satu kecamatan ada yang daftar 10, 20, 30, kita jadi langsung mangkas 6. Nah, jadinya nggak ada seleksi itu lagi ya, nggak ada habis tertulis, itu ya ada seleksi tahap 1, 2 gitu, nggak ada. Jadi langsung mangkas 6. Langsung 6 itu masuk ke tes wawancara. 2 kebutuhan, jadi 2 kali kebutuhan. Kebutuhan kita kan 3. Nah, jadi kita ambil 6 untuk kita pilih lagi menjadi 3. Jadi dari tes wawancara itu jadi nanti dari 6 untuk menjadi 3. Setelah itu nanti kita pleno di pimpinan untuk menetapkan, ya kan, siapa-siapa aja yang terpilih yang 3 besar itu. Mungkin sampai sini ya untuk timeline ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, proses pembentukan. Proses pembentukan Panwascam, saya mengacu kepada pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan di bagian kelima. Bagian kelima. Kenapa saya pakai itu? Karena itu pedoman saya. Ini bukunya seperti itu, pedomannya. Saya pakai ini. Bawaslu Kabupaten Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota, ya, anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan
Satu, mengumumkan pendaftaran dilakukan di laman Bawaslu. Kita melakukan itu, ya kan, baik itu media sosial, melalui IG, ya kan, Facebook, Twitter, kita melakukan itu. Dan begitu juga kita pimpinan dari status kita pimpinan semua, 5 pimpinan melakukan sosialisasi. Jadi kita melakukan sosialisasi di media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan di tempat umum lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kedua, mengumumkan pendaftaran dapat dilakukan di media lokal sebelum tahapan pendaftaran dimulai. Ya. Dan pengumuman pendaftaran dimuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi. Ya, lanjut. Pedoman pelaksanaan untuk rekrutmen Panwascam kecamatan. Pertama, syaratnya warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, ya kan, gitu. Dan dia bukan orang parpol, dipersilahkan untuk mendaftar menjadi Panwascam atau pengawas ad hoc. Dua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Jadi enggak berusia paling rendah 25 tahun dan tidak ada paling istilah maksimal ya. Kita kalau jadi nggak ada maksimal, pokoknya paling rendah 25 tahun. Mau usianya 50 lebih, selama dia masih kuat, mampu, energi, dipersilakan aja untuk mendaftar calon Panwascam kecamatan. Dua, tidak setia pada Pancasila sebagai dasar kita negara Indonesia, ya kan, setia pada NKRI, setia pada Bhinneka Tunggal Ika, dan setia pada cita-cita proklamasi 17 Agustus. Itu syarat, ya kan. Keempat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Nah, di sini sebenarnya karena kurang sosialisasi, mungkin kurang informasi ya. Kalau untuk tingkat kecamatan, kita nggak perlu mengurus surat keterangan pidana, karena nanti ada surat pernyataan yang ditandatangani di bawahnya dibubuhi oleh materai 10.000. Nanti kalau ada masukan dari masyarakat dia pernah dipidana, baru kita melakukan cross check. Jadi teman-teman yang daftar itu nggak perlu ke kantor pengadilan negeri ya kan, Jakarta Selatan, atau mengurus SKCK, nggak perlu. Cukup nanti hanya membawa materai 10.000. Itu ya. Kelima, mempunyai integritas. Integritas maksudnya ketika dia melakukan di lapangan, dia harus apa yang dilaksanakan, apa yang dia lakukan sesuai dengan tindak tanduknya. Jadi ucapan dan perbuatannya itu harus sesuai. Ya kan? Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat. Maksudnya di sini dia nggak mudah diombang-ambing, nggak mudah diarahkan, ya kan? Jujur dan adil. Jujur, dia harus bersikap sesuai dengan aturan. Dan adil, dia harus bersikap memperlakukan pasangan pemilu ya kan, partai politik ya, peserta pemilu itu harus sama, diperlakukan sama ya kan, baik itu dari partai yang lama ya kan, parpol yang lama maupun yang baru. Jadi peserta pemilu diperlakukan yang sama. Berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Jadinya lokusnya enggak harus de facto de jure. Jadi umpamanya dia tinggalnya di Kecamatan Setiabudi, dia harus ber-KTP Setiabudi enggak. Jadi kalau umpama dia punya KTP-nya Setiabudi, tinggalnya di Pancoran, dia mau jadi Panwascam Pancoran, silakan, enggak masalah. Masih selama wilayahnya Jakarta Selatan itu diperbolehkan sesuai dengan domisilinya dia. Karena kenapa saya bilang sesuai dengan domisili? Karena paling enggak dia harus menguasai wilayahnya kan, karena nanti pengawasannya kan wilayah lokusnya kecamatan. Ya. 7, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Nanti itu kita masuknya di tes wawancara, kita lihat sampai jauh mana sih pengalaman dia, pengetahuan dia tentang kepemiluan, kepartaian, biasanya juga tentang kewilayahan. Kita tanya ya kan,
Karena kenapa? Kalau dia nggak tahu wilayahnya sendiri, gimana mau jadi panwas? Karena kan nanti dia mobilnya kan seluruh kecamatan, dia harus paham. Harus paham umpama dari satu kecamatan Setiabudi umpamanya. Posisinya Kuningan Timur itu di mana, Karet Kuningan di mana, dia harus paham. Itu ya. Kedelapan, tidak pernah menjadi anggota partai politik dan telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Nah, tadi yang saya bilang ya, warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta Selatan, siapapun boleh menjadi calon anggota Panwascam, kecuali ada pengecualian, ya kan, yaitu orang yang menjadi peserta politik, partai politik, atau dia sudah mengundurkan diri, tapi belum 5 tahun. Umpama contoh, tahun 2019 dia masuk ke anggotaan partai A, ya kan, partai umpama partai A, ya kan, gitu kan. Nah, dia sudah setelah selesai, ya kan, pemilu itu dia mengundurkan diri. Nah, kita itu mengundurkan diri tahun berapa? 2019 taruhlah, ya kan. Kalau 2019 berarti belum selesai, belum 5 tahun. 2019, 2020, 2021, 2023. 2021, 22, ya kan. Baru 3 tahun. Jadi belum 5 tahun, minimal 5 tahun, walaupun sudah mengundurkan diri. Tuh, ya jelas ya sampai sini ya. Jadi walaupun dia tim sukses, juga nanti ada di penjelasannya. Kalau orang tahu dia tim sukses, disampaikan ke kita, itu masuk perhitungan kita. Ya. Yang lanjut ke nomor 9. Nah, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden, ya, dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan daerah DPR, DPRD, ya kan, DPD, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun, sama yang tadi saya bilang. Dia pernah menjadi tim sukses, ya kan, menjadi LO ketika kampanye waktu tahun 2019. Kalau sekarang mendaftar menjadi Panwascam belum bisa. Mohon maaf, karena itu aturan di Undang-Undang Nomor 7 ada, di Perbawaslu Nomor 8 ada, di Pedoman juga ada. Ya seperti itu ya. Jadi persyaratan seperti itu. Jadinya clear dari partai politik. Ya. 10. Mampu sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dia harus sehat badan, karena kerjanya kan padat, ya kan, kerjanya full. Kalau di pengawasan itu bahasanya kerja 24 jam, kerja penuh waktu. Nanti ada bahasa kerja penuh waktu. Jadi maka harus sehat dan sehat rohani, ya kan, dan tidak ketergantungan narkoba. Dia berpendidikan, belum ya? 11. Nomor 11. Ya, 11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah apabila terpilih. Nah, jabatan di politik, mungkin bapak-bapak paham lah jabatan politik itu apa. Berarti kan anggota dewan, ya kan, itu jabatan politik. Kalau jabatan di pemerintahan juga bapak-bapak lebih paham lah. Lurah, ya kan, jabatan di pemerintahan. Nah, terus sama yang di badan usaha milik pemerintah dan maupun milik daerah. Nomor 12, bersedia bekerja penuh waktu. Di sini bersedia bekerja penuh waktu. Karena Panwas itu kerjanya, apalagi kalau udah masuk tahapan, terutama tahapan kampanye, dia melakukan pengawasan dari pagi, siang, sore, malam, ya kan, dari pasangan calon yang mengadakan kampanye itu kan, dia harus standby. Jadinya nggak ada bahasa, Pak, Bu, maaf lagi ngajar. Kalau masih seperti itu, nanti itu bukan bekerja penuh waktu. Kalau bekerja penuh waktu, arti kerja penuh waktu, ketika dibutuhkan dia standby. Dia ada, mau malam, mau pagi, siang, sore. Itu ya. Terus kalau profesi lain gitu kan, ada yang bilang,
Kalau profesi lain boleh nggak? Ya boleh aja, selama dia bisa mengutamakan pengawasan itu. Selama dia masih menjabat sebagai Panwascam, dia siap kerja penuh waktu. Jadi kapanpun ada pengawasan, dia lakukan itu. Kalau dia nggak bisa melakukan itu, berarti kita pimpinan di atas, ya kan, Bawaslu Kota, ada semacam sanksi lisan ya. Pertama kan kita ada pemberitahuan dulu, kita tahu ya kan, kita tanya ya kan, alasannya ya kan. Kalau masih boleh dilakukan lagi, ya berarti ada sanksi tertulis. Berarti SP1, SP2 sampai ke SP3. SP3 itu jadi ada PAW. Karena di sini kita diminta kerja penuh waktu. Jadi siapapun latar belakang manapun, baik itu RKDM, RT, RW, LMK, ya kan, FKUB, ya kan, FPK, nggak jadi masalah. Kalau yang emang dia pengen mengabdi di pengawasan, kenapa enggak? Saya mempersilahkan membuka seluas-luasnya. Jadi nggak ada larangan untuk mereka mendaftar. Cuma nanti ketika kita tes wawancara, kita bertanya siap nggak kerja penuh waktu. Tapi kalau FKDM saya pikir nggak ada masalah di sini. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Kerjanya sama kok sama kita di lapangan. 24 jam. 24 jam. Betul kan? 20 jam. Sama kan kerjaan itu kan? Panwascam juga di lapangan kan? Tapi kan kerja sama, jadi nggak ada masalah. Dari kemarin memang dipertanyakan tuh FKDM boleh nggak? Ya boleh lah. Saya nggak ada yang larang. Karena undang-undang di Bawaslu nggak ada larangan untuk FKDM, ya kan? FPK, LMK, RT, RW nggak ada. Jadi silakan monggo aja daftar. Gitu. Jadi clear ya sampai sini ya? Iya. Jadi nggak ada larangan ya? Nggak ada. Ketik clear. Kayak baik. Kenceng banget mau daftar aja. Ya saya berharap loh setelah selesai saya ngasih pemaparan ini, mereka berbondong-bondong datang ke Sekretariat Bawaslu Jakarta Selatan untuk daftar ya kan? Iya, ditunggu. Ya, Pak. oke. Tunggu. Siap. Nah, nomor 15 ya. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Maksudnya apa? Umpama saya anggota Bawaslu, suami saya mau daftar jadi Panwascam, itu nggak boleh. Atau suami saya pengen daftar di PPK, PPS, KPPS, itu juga boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Karena sesama penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPB. Oh. Ya kan? Penyelenggara pemilu 3. Jadi kalau KPU itu yang menyelenggarakan pemilu tersebut, Bawaslu yang melakukan pengawasan. Nah, DKPP itu istilahnya kalau kita bilang wasit lah di antara kita. Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan, ya. Jadi kalau di antara mereka, umpamanya anggota DKPP, istrinya menjadi Bawaslu atau menjadi Panwascam, itu nggak boleh. Jadi tidak ada, ya kan, ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Kalau yang kawin siri. Nah, ini boleh itu mau Nggak usah dibawa-bawa. Aman itu. Nah, tuh udah dijawab Pak. Boleh. Bukan saya jawab ya. Pertanyaannya dah. Udah dijawab tuh, ya kan? Oke, selanjutnya kita ke poin nomor 16. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri, tapi mudah-mudahan di DKI nggak ada ya. Itu biasanya terjadi di daerah yang SDM-nya terbatas. Jadinya ada PNS ingin menjadi Panwascam, itu boleh, diperbolehkan asal diizini oleh atasannya. Nanti dia cuti selama menjadi anggota Panwascam, ya. Mudah-mudahan sih di DKI nggak ada ya. SDM kita banyak gitu ya. Nggak perlu PNS ya Pak. Oke, baik. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kelengkapan berkas. Kelengkapan persyaratan. Pertama, mengisi surat lamaran. Nanti ada contohnya kan. Dan itu bisa di-download di laman kita ya kan, di Bawaslu Jakarta Selatan, maupun datang langsung ke kantor Sekretariat Bawaslu Jakarta Selatan. Fotokopi KTP elektronik ya kan, fotokopi KTP, pas foto terbaru ukuran 4x6, latar belakang merah, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau
dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli. Maksudnya gini, ketika Bapak Ibu dia punya ijazah yang nggak dilegalisir, karena kan kalau ngurus ijazah legalisir itu agak sulit ya, agak susah ya kan, apalagi kalau sekolahannya udah pindah, udah bubar, ya kan, sulit tuh, ya kan. Nah, kita memberi kemudahan dengan fotokopi ijazah yang aslinya itu ya kan, dengan menunjukkan, nah ketika dia daftar bawa fotokopiannya dan tunjukkan aslinya. Kenapa? Kita untuk melihat keabsahan betul nggak dia dari sekolah tersebut, gitu. Ya kan? Jangan sampai ada kejadian ya kan, waktu itu di daerah Tebet dia hanya fotokopi ijazah tapi aslinya tidak ditunjukkan ya kan. Nah itu kan kita proses, hari kan kena kasus ya kan, karena persyaratannya harus menunjukkan asli. Jadi nggak perlu dilegalisir, jadi perlu fotokopi aja ya kan. Nah nanti ketika daftar bawa aslinya itu. Mengisi daftar riwayat hidup, ya kan? Nanti ada, bisa kalau teman-teman punya CV, silakan aja bawa. Nanti dilampirkan di daftar riwayat hidup yang harus diisi juga. Di lampiran 3 lampir. Lampiran 3 itu contoh, jadinya kita di pedoman ini ada di lampiran 3. Ya, ya. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau dari puskesmas. Nah, pada saat mendaftar, teman-teman hanya membawa surat keterangan jasmani. Kalau rohani, keterangan rohani dan keterangan bebas dari narkoba, nanti diserahkan pada saat teman-teman sehari sebelum dilantik. Nah, itu dipermudah lagi ya. Jadi saat ini nggak perlu ngurusin bebas narkoba, nggak perlu tes rohani dulu, karena itu ya saya ngalamin ya, itu prosesnya itu agak panjang ya kan, mahal juga, dan agak mahal tuh betul kata ketua FKDM, agak mahal. Kita mempermudah kok, ya kan. Jadinya kalau sehat rohani, surat keterangan sehat rohani sama narkoba itu nanti jika apabila teman-teman terpilih menjadi anggota Panwascam dan sehari sebelum dilantik diserahkan ke kita, ya. Jadi sekarang permudah hanya surat keterangan sehat cukup dari puskesmas, murah meriah, ya. Oke, baik. Surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri, ya kan. Nah, dan surat pernyataan. Isi surat pernyataan ini nanti saya sebutkan ya. Nah, ke slide berikutnya. Nah, di surat pernyataan yang teman-teman harus tanda tangan bermaterai 10.000, di situ ada keterangan setia pada Pancasila sebagai negara kita ya kan, undang-undang NKRI ya kan, setia pada NKRI, kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus. Nah, 1. B. Tidak pernah dipidana. Nah, di sini jelas ya. Jadinya nggak harus ngurus surat. Jadi ada di surat pernyataan aja. Jadi nggak usah diurus suratnya. Jadi cukup di surat pernyataan. Begitu juga surat tidak pernah menjadi anggota partai dan tidak pernah menjadi anggota tim kampanye. Nah, terusnya bersedia kerja penuh waktu. Nah ini konsekuensinya penuh karena kuat ya kan. Karena kenapa di situ dia menandatangani ada buku materai kan. Dia harus benar-benar jujur. Kalau dia nggak jujur, kalau dia ketika di lapangan masih kerja di Panwas, masih di Sambi, istilahnya dengan kerja-kerja lain, nah di situ ada konsekuensi dari kita gitu. Ada sanksi lah, itu ya. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan dan atau dari BUMN dan BUMD apabila terpilih. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, itu sama aja. Mampu sehat rohani dan bebas dari penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih. Jadi seperti itu. Nah, ini semua dirangkum dalam satu berkas, yaitu surat pernyataan. Jadinya kebutuhan ketika mendaftar, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya kan, bisa melalui laman kita atau datang langsung, cukup membawa fotokopi KTP 3 lembar,
Fotokopi ijazah 3 lembar, ya kan? Nah, foto 4x6 3 lembar, background merah sama materai. Nah, itu semua dirangkap 3. Dirangkap 3, satu aslinya itu berarti kan di situ ada surat keterangan sehat, berarti asli ya kan? Yang di fotokopi 2. Kalau ijazah kan tetap fotokopi kan, jadi dirangkap 3. Jadi seperti itu. Jadi semua dirangkap 3, satu asli, 2 fotokopi. Ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Nah, pendaftaran pelaksanaan pemeriksaan berkas ya kan, berkas pendaftaran. Pokja menyediakan formulir pendaftaran di laman Bawaslu. Tadi yang sudah bilang ya, di laman Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, dan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau kita Jakarta Selatan cukup bisa datang langsung ke Bucip nomor 11 itu. Pokja menerima berkas pendaftaran calon sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan melalui jalur offline dan online dan via pos. Via pos ditujukan ke alamat kita. Nomor 4, penerimaan pendaftaran melalui jalur offline dilakukan sesuai timeline dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore waktu setempat. Jadi waktu Indonesia bagian barat kalau untuk kita ya. Yang ditujukan ke alamat ya kan, Sekretariat Bawaslu Jakarta Selatan, Jalan Bukit Raya nomor 1 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu kita tetap buka. Tetap buka. Karena kita di situ bahasanya hari kalender, bukan hari kerja. Hari kalender. Ya. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui online, calon pendaftar mengirimkan berkas tersebut ke alamat email Bawaslu Jakarta Selatan. Kemudian hard copy-nya diserahkan kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis. Sebenarnya jadi gini, sebelum pelaksanaan tes tertulis, teman-teman yang daftar online itu langsung diserahkan jadi 1 hari sebelum pelaksanaan tertulis. Karena kenapa? Kalau pada saat pelaksanaan tes tertulis, kalau berkasnya belum lengkap, di situ kan ada pemberkasan lagi kan. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan tes tertulis. Takutnya ada yang kurang, jadi bisa diselesaikan, dirapikan dulu. Ya. Nomor 4, dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Jakarta Selatan. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, lanjut berikutnya. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftar. Ya, jadi di sini kita melakukan ya kan, melakukan mengetahui kelengkapannya ada sudah lengkap atau belum dokumen itu ya, yang kita lakukan pemeriksaan tersebut. B. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman mendaftar belum lengkap, jadi itu langsung kita kembalikan. Kita menerima berkas yang sudah lengkap. Jadi di hari itu, di pendaftaran hari itu, kita lihat dulu kelengkapan sudah lengkap apa belum, sudah dirangkap 3 apa belum. Nah, kalau belum, kita meminta yang pendaftar itu untuk merapikan dulu. Melengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, baru kita registrasi dan teman-teman menerima tanda penerimaan berkas itu. Kalau dia sudah lengkap, jadi kita terima dalam kondisi sudah lengkap. Ya. Jika berkas persyaratan calon telah lengkap, Pokja menuangkan hasil checklist pemeriksaan kelengkapan berkas dalam formulir tanda terima ya. Tadi tanda bilang tanda terima. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Maksudnya, jika ada umpama kita curiga ya kan, ijazahnya itu nggak legal ya kan, nggak absah ya, nggak benar. Makanya kita bisa bertanya kepada yang berwenang. Kalau ijazah untuk tingkat SLA berarti kan ke Dinas Pendidikan,
atau ke sekolahannya ya kan. Kalau untuk perguruan tinggi kan bisa ke Dikmenti, kita lihat nomor induk ya kan, betul nggak gitu kalau kita meragukan itu ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau kita udah lihat aslinya ya kan, itu bisa menunjukkan bahwa dia absah, udah jelas ya kan, udah sah lah kan gitu. Atau pendaftar kita meragukan dia dari orang partai, walaupun di sipolnya sudah tidak terdaftar, tapi ada masukan dari masyarakat, dia orang partai, kita langsung melakukan klarifikasi. Betul nggak dia orang partai? Tapi kalau katanya tidak ada bukti, kita juga nggak bisa kan. Jadi di situ kan nggak boleh menjas, ya kan? Jadi situ ada praduga nggak bersalah ya kan. Jadi kita klarifikasi dulu dan kita bertanya sama orangnya, kita tanya sama partai yang bersangkutan, dan yang lebih enak mungkin nanti saya bersurat ke Kesbangpol. Kalau di Kesbangpol kan data itu lengkap ya kan? Pasti lah orang-orangnya. Enggak aja. Iya, ya. Karena Kesbangpol kan gitu. Enggak katanya. Harus. Saya bersurat nanti ke Kesbang. Jadi pendaftar-pendaftar yang kita anggap meragukan itu ya pasti koordinasi ke Pak Dirham. Oke? Enggak katanya. Ya. Nomor E, dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan atau persyaratan yang tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap, Pokja mengembalikan dokumen tersebut kepada pendaftar. Nah, ya tadi yang saya bilang ya, jadi hari itu juga kalau persyaratannya kurang lengkap langsung kita kembalikan dulu. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima pada pendaftar. Tadi ya bisa sampaikan. Ya lanjut. Nah, di sini kan saya ada pertanyaan ya masalah ormas, maka di sini saya jawab ya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 117 huruf K tentang persyaratan yang berbunyi bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, ini hanya syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi kalau untuk pengawas ad hoc enggak, sampai di situ aja. Jadi kalau ad hoc, kalau dia ketua organisasi, baik itu berbadan hukum atau tidak, enggak jadi masalah. Oke. Karena dia ad hoc. Apa sih artinya ad hoc? Sementara. Ya kan, hanya sementara pada saat pelaksanaan pemilu tersebut. Jadi sifatnya ad hoc, nggak permanen kayak saya. Kalau saya kan diangkat itu 5 tahun sekali, 5 tahun ya kan, jadi ada periode 5 tahun. Jadi tetap. Nah makanya kita bersedia mengundurkan diri dari keorganisasian tersebut. Jadi untuk teman-teman ya yang kemarin bertanya ke kita, langsung saya jawab hari ini ya. Jadi dari masyarakat, dari elemen masyarakat, dari organisasi manapun, baik itu berbadan hukum seperti Fatayat, Ansor ya kan, Aisyah ya kan, itu bebas, nggak jadi masalah, nggak jadi sandungan. Siapapun warga negara Indonesia ya kan, warga negara yang tinggal di Jakarta Selatan diperbolehkan menjadi salah satu pengawas ad hoc baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan untuk PPL dan pengawas TPS. Ya, clear ya? Sampai sini ya. Oke. Di salah satu persyaratan berbunyi bersedia kerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Arti bersedia kerja penuh waktu ialah bekerja penuh waktu, tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaannya. Nah, kalau saya bilang bukan, jadi nggak boleh berhenti sih sebenarnya, tapi dia mengutamakan kerja pengawasan. Ketika dia jadi pengawas, utamakan pengawasan. Karena kerja kita kan 24 jam. Jadi ditamakan itu. Ketika umpama contoh gini, seorang guru, profesi guru, dia kerja tetap sebagai guru dari pagi hingga siang, ya kan, setiap hari. Dia kan misalnya guru ada yang tetap, ada yang istilahnya guru honorer ya kan gurunya. Nah kalau dia tetap dari pagi sampai sore. Nah ketika di jam dari pagi sampai sore, dari jam umpama dari jam 8 sampai jam 12, saat itu ada pengawasan di lapangan yang harus dia lakukan pengawasan,
dia harus tinggalkan kerja gurunya itu. Jadi dia harus melakukan pengawasan di lapangan. Jadi meninggalkan profesinya itu gitu. Siap nggak? Karena dia ada surat pernyataan kerja penuh waktu. Ya, jadi contoh seperti itu ya. Jadi profesi lain sebenarnya bukan berhenti, tapi bisa ya kan mengutamakan pengawasan. Oke, ke slide berikutnya. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 90, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, ya kan? Jadinya sebelum paling lama 1 bulan ya sebelum tahapan itu berlangsung, dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggara pemilu selesai di wilayahnya. Makanya Panwasan itu untuk besok masa kerjanya panjang, 27 bulan, 2 tahun 3 bulan. 3 bulan. Dia dibentuk besok, dia ambil sumpah di bulan November. Jadi tahapan kita kan untuk di Jakarta, di wilayah DKI untuk kabupaten kota, tahapan masuk ke verifikasi parpol ya. Kalau verifikasi administrasi itu kan adanya di RI, ya kan, RI sama provinsi. Kalau faktual, perpak itu adanya di tingkat kota. Makanya Panwascam dibentuk untuk mengawasi verifikasi faktual itu. Jadi tahapan pertama berlangsung di wilayah kita. Selesai 2 bulan setelah pelaksanaan pemilu di wilayah kita. Jadi kalau pemilu terakhir di 2024, yaitu pemilu kada ya kan, di bulan November, Desember, Januari dia baru selesai. Panjang prosesnya Pak, 27 bulan. Dan kalau untuk pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Karena tugasnya dia hanya di hari pemungutan suara itu aja. Kalau kita ya di 2019 kemarin itu dia kerja 2 hari, karena kan dari hari pertama sampai ke mulai besok ya kan, nah, jadi 2 hari. Maka itu masa tugas untuk Panwas Kecamatan untuk pemilu serentak 2024 mendatang selama 27 bulan terhitung dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2025. Ya, lanjut. Nah, ini contoh POM pendaftaran. Contohnya seperti ini, bisa diambil di kantor kita, di sekretariat kita, ya kan? Contoh. Terus ini di sini ada cuma nama ya kan, jenis kelamin, nomor induk KTP nih ya kan, ada jabatan, pekerjaan, alamat. Kita lanjut ke berikutnya. Di form tersebut di sini form untuk daftar riwayat hidup. Di situ sama ya kan formnya. Isinya kalau teman-teman punya pengalaman, punya sertifikat, dilampirkan saja di pengalaman kepemiluan ya kan. Apa-apa aja, umpama dia pernah jadi Panwascam atau Panwas Kelurahan, PPK, PPS, lampirin aja sertifikatnya. Itu sebagai nilai plus poin untuk kita. Jadi dilampirkan aja di daftar riwayat hidup di sini ya untuk teman-teman. Dan selanjutnya di lampiran berikutnya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, surat pernyataan. Surat pernyataan teman-teman harus isi semuanya, dan terakhir dibubuhi materai 10.000, baru ditandatangani. Setelah ditandatangani, baru difotokopi 2 rangkap. Ya, baik, lanjut. Selesai, sekian dari saya. Mungkin nanti ada yang bertanya, saya persilahkan. Dari saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.